guys, welcome back to my YouTube channel, di channel YouTube Asnaka Indonesia di Podcast. Gimana nih kabar pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Pada kali ini kita akan membahas terkait berita viral, kasus yang sedang hangat menjadi perbincangan, yaitu pembakaran rumah wartawan Tribrata TV, Riko Sempurna Pasaribu dan keluarganya. Bersama saya Asnaka Indonesia selaku host pada episode kali ini. Dan tentunya saya tidak hanya seorang diri karena saya akan kedatangan narasumber yang sungguh luar biasa, yaitu ada Kak Mutiara Alia Pratiwi dan juga Kak Fahmi Muharram Al-Fariji. Dan langsung aja kita sapa narasumber kita pada kali ini. Halo Kak Muti. Halo Kak Fahmi. Hai. Gimana nih kabarnya Kak Muti dan juga Kak Fahmi? Alhamdulillah kabarnya baik. Kak Fahmi gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Ya, untuk kesibukannya belakangan ini untuk Kak Mutiara dan juga Kak Fahmi? Mungkin kami juga lagi sibuk sama tugas kuliah ya, sama paling kegiatan sehari-hari aja sih, kayak aktivitas biasa. Kalau Kak Fahmi sendiri? Ya benar sih dengan kata Muti. Kita lagi sibuk menjelang UAS, persiapan UAS di akhir-akhir ini. Dan kegiatan saya sebagai praktek utamanya sih, sama yang ngajar-ngajar di rumah aja. Sibuk sekali ya kalian berdua ini. Lalu gimana nih kabar hostnya nih, kesibukannya lagi ngapain aja gitu? Alhamdulillah baik juga. Untuk kesibukannya ya sesama mahasiswa ya, kita tahu lah kita sama-sama sibuk tugas-tugas juga. Nah, untuk pembahasan pada episode kali ini yaitu terkait berita viral pembakaran rumah wartawan Tribrata TV, yaitu Riko Sempurna Pasaribu. Nah, di sini menurut Kasat TNI Angkatan Darat, dalam kasus pembakaran rumah wartawan ini ada kemungkinan keterlibatan oknum TNI. Dan menurut dari beberapa sumber, kasus ini diawali atau dilatar belakangi oleh adanya pemberitaan terkait lokasi perjudian di Jalan Kapten Bom Ginting yang diduga milik salah seorang oknum TNI berpangkat Koptu, anggota Batalion 125 Simbisa, yang diberitakan oleh seorang wartawan dari Tribrata TV, yaitu Riko Sempurna Pasaribu. Nah, terkait kasus tersebut, saya ingin meminta tanggapannya dari sisi etika. Mungkin untuk pertama saya ingin meminta tanggapan kepada Kak Muti dulu terkait kasus ini jika dilihat dari sisi etika. Oke, baik. Sebelumnya saya juga ingin memberikan apresiasi terlebih dahulu ya kepada tim kepolisian yang telah berhasil menangkap 3 tersangka dalam kasus ini. Menurut saya dengan adanya penangkapan ini dapat menunjukkan adanya keseriusan tim kepolisian dalam menangani kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV ini, yaitu Riko Sempurna Pasaribu dan keluarganya. Mungkin hal ini juga dapat menunjukkan adanya langkah proaktif dari pihak kepolisian dalam menegakkan keadilan bagi Riko dan keluarganya. Dan langkah ini mungkin sudah sesuai ya dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mencakup tindakan kekerasan fisik atau psikis terhadap orang lain. Menurut saya, transparansi yang ditunjukkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat yaitu Jenderal Marulis Manjuntak juga patut untuk kita apresiasi. Karena pernyataan dari Jenderal Marulis sendiri juga menunjukkan adanya etika profesional dari seorang kasat yang dimana dia akan mengikuti proses hukum dan tidak akan melindungi anggotanya jika ada anggota yang terlibat dalam kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV ini. Hal ini juga menunjukkan komitmennya sebagai Kasat TNI AD terhadap keadilan dan penegakan hukum dan sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 tentang persamaan di hadapan hukum. Menurut saya TNI AD juga sudah melakukan penelusuran internal untuk memastikan tidak adanya keterlibatan anggota mereka, dan hal ini juga dapat menunjukkan adanya niat baik dari TNI AD untuk menjaga integritas institusi militer dan kepercayaan publik. Mungkin itu aja sih tanggapan dari saya. Nah, baik, terima kasih untuk Kak Muti atas tanggapannya. Selanjutnya saya ingin meminta tanggapan dari Kak Fahmi terkait etika, dari sisi etika. Dari sisi etika ya. Mau bercanda apa serius nih kita? Serius dong, serius. Oke. Baik, saya juga sebelumnya memberikan apresiasi pada tim pihak kepolisian yang telah menangkap 3 tersangka dalam kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV, yaitu Riko Sempurna Pasaribu. Namun menurut saya
tentang pernyataan dari Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak. Pernyataan transparan dan tindakan nyata dan jelas hanyalah sebuah retorika belaka dan akan merubah persepsi publik terhadap TNI Angkatan Darat. Hal ini bisa menimbulkan spekulasi dan ketidakpastian di kalangan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pasal 7 Ayat 2 menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Jika Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak memberikan pernyataan tanpa tindakan nyata, hal ini bisa dianggap melanggar prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang diatur dalam Undang-Undang KIP. Menurut saya juga, adanya penyusuran yang dilakukan secara internal, tidak transparan, dan tidak melibatkan pihak independen, bisa menimbulkan keraguan tentang integritas dan objektivitas dari publik dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap TNI Angkatan Darat. Hal ini juga tidak memenuhi standar etika dalam penanganan kasus. Ya, dari sekian yang saya baca berita, dan ini tanggapan saya menurut sisi etika. Wow, sangat menarik ya tanggapan-tanggapan dari Kak Muti dan juga Kak Fahmi. Mungkin selain dari sisi etika tadi, kemudian menurut kalian berdua, apakah prosedur penelusuran internal ini yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat sudah sesuai dengan standar etika yang berlaku dalam penanganan kasus atau belum? Mungkin tanggapannya dimulai dari Kak Muti, silakan. Menurut saya sih sudah sesuai ya dengan prosedur, karena dari beberapa sumber yang saya baca, penanganan kasus oleh TNI Angkatan Darat sudah mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Prosedur ini melibatkan penyidikan oleh polisi militer dan peradilan militer untuk anggota TNI yang diduga melakukan tindakan pidana. Proses ini juga dirancang untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer dapat ditangani secara formal dan sesuai aturan. Selain itu, TNI juga memiliki mekanisme internal yang ketat untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Mungkin itu aja sih tanggapan dari saya. Baik, terima kasih atas tanggapannya mengenai penelusuran internal. Mungkin bagaimana tanggapan dari Kak Fahmi terkait tanggapan dari Kak Muti terkait penelusuran internal tersebut? Baik, menurut saya Pak, dari pandangan Kak Muti, jujur saya tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi saya punya pendapat sendiri nih. Meskipun sudah sesuai dengan prosedur, namun tidak bisa menafikan bahwa proses pengadilan yang dilakukan oleh peradilan militer cenderung kurang transparan dan kurang melibatkan efek jerah. Saya juga khawatir bahwa dengan adanya penyusuran internal ini sebenarnya hanya untuk melindungi pelaku dan dari pertanggungjawaban penuh seperti kasus-kasus yang lainnya. Nah, kita kan udah membahas nih, kasus ini dilihat dari segi etikanya. Dan selanjutnya kita juga akan membahas kasus ini dilihat dari sisi hukum. Nah, gimana sih kasus ini jika dilihat dari perspektif hukum? Nah, saya melihat dari beberapa sumber, banyak sekali berita yang menyebutkan bahwa ada oknum TNI Angkatan Darat, yaitu Koptu HB, yang terlibat dalam kasus ini. Nah, saya ingin tahu bagaimana tanggapan kalian berdua nih tentang pernyataan tersebut. Mungkin dimulai dari Saudari Fahmi terlebih dahulu. Menurut salah satu sumber yang saya baca nih, belum ada bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan oknum TNI Angkatan Darat dan lebih tepatnya Koptu HB dalam kasus ini. Dengan adanya pernyataan tersebut dapat menimbulkan spekulasi dan ketidakpastian hukum di masyarakat serta dapat merusak citra dan nama baik Koptu HB. Hal ini bisa dikenakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang IT yang mengatur tentang penghinaan atau penyebaran nama baik. Jika Koptu HB merasa dirugikan oleh pernyataan yang dianggap sebagai retorika belaka, maka dia bisa menempuh jalur hukum berdasarkan Undang-Undang IT. Selain itu juga ada pasal 319 KUHP yang mengatur tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Pasal ini juga bisa digunakan sebagai
dasar hukum untuk menindaklanjuti pernyataan publik yang mencemarkan nama baiknya. Ya itu saja sih yang paling saya. Baik, jadi menurut pendapat Kak Fahmi, bahwa pernyataan dari berita yang beredar di berbagai media tentang kemungkinan adanya keterlibatan oknum TNI Angkatan Darat dalam kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV ini dapat mencemarkan nama baik dan juga citra TNI Angkatan Darat karena belum adanya bukti yang mengarah kepada oknum TNI tersebut. Benar. Nah, lalu apa nih tanggapan dari Kak Muti terkait tanggapan yang diberikan oleh Kak Fahmi terkait kasus ini? Menurut saya tidak setuju ya dengan tanggapan yang diberikan oleh saudara Fahmi, karena menurut saya meskipun sampai saat ini belum ada bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan oknum TNI AD, khususnya Koptu HB, dalam kasus yang sedang diperbincangkan, penyelidikan mendalam dan transparansi harus tetap dilakukan. Karena ini sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang berada di atas hukum dan setiap tindakan ilegal dapat terungkap tanpa adanya upaya untuk menutup-tutupinya. Adanya dugaan keterlibatan dan spekulasi di masyarakat juga memang bisa merusak citra TNI AD dan individu terkait. Namun menurut saya ketimbang menghindari isu tersebut, TNI AD bisa memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Tindakan proaktif dalam menanggapi tuduhan seperti investigasi internal yang transparan dapat membantu memulihkan dan memperkuat kepercayaan publik. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa para aparatur negara seperti TNI akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Mungkin itu saja sih tanggapan dari saya. Nah, nih dari beberapa sumber yang saya baca juga, saya menemukan sebuah artikel berita yang memberitakan bahwa ada bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan oknum dari TNI Angkatan Darat dalam kasus ini. Nah, menurut kamu Tiara, adakah bukti-bukti yang dapat mendukung dari pernyataan sebelumnya bahwa adanya keterlibatan oknum TNI Angkatan Darat dalam kasus ini? Mungkin kamu Ti juga bisa menyebutkan bukti apa saja yang dapat mendukung dari pernyataan tersebut. Oke, dari beberapa sumber yang saya temui untuk mendukung pernyataan bukti keterlibatan anggota TNI pada kasus ini, bukti yang pertama yaitu wartawan Tribrata TV bernama Riko Sempurna Pasaribu sebelum meninggal dunia karena dibakar di dalam rumahnya bersama keluarganya. Beliau sempat menulis 3 berita yang melibatkan salah satu oknum TNI Angkatan Darat. Adapun 3 berita yang ditulisnya, yang pertama berjudul "Meresahkan Warga, Toko Pemuda Sawah Sembiring Minta Lokasi Perjudian Milik Oknum TNI Segera Ditutup", dan berita ini dipublis pada tanggal 21 Juni 2024 melalui situs Tribrata TV. Dan berita yang kedua berjudul "Lokasi Perjudian di Jalan Kapten Bom Ginting Ternyata Milik Oknum TNI Berpangkat Koptu Anggota Batalion 125 Simbisa", dan berita yang ketiga ada berjudul "Oknum TNI Bandar Judi Polres Karo Ibarat Makan Buah Simalakama Disentuh Gatal Gak Disentuh Semakin Menjamur". Dan bukti yang kedua, pada penulisan berita berjudul "Lokasi Perjudian di Jalan Kapten Bom Ginting Ternyata Milik Oknum TNI Berpangkat Koptu Anggota Batalion Infanteri 125 Simbisa", Sempurna menyinggung nama anggota TNI Kopral 1 atau Koptu HB dalam berita tersebut. Setelah berita yang berjudul "Lokasi Perjudian di Jalan Bom Ginting Milik Oknum TNI" tersebut dirilis, Koptu HB langsung menghubungi kantor redaksi Tribrata TV untuk meminta pemberitaan soal perjudian tersebut dihapus. Sehari setelah penerbitan berita, Pak Sempurna bersama rekannya sempat menemui HB. Dia meminta uang kepada Koptu HB tetapi tidak diberikan. Selama ini, Sempurna selalu mendapatkan jatah uang dari perjudian itu. Setelah bertemu dengan HB, Sempurna mendapatkan ancaman. Dan bukti yang ketiga, sebelumnya Direktur LBH Medan, Irfan Syaputra, mengatakan pihaknya sudah menemukan bukti isi percakapan antara Koptu HB dengan Pimret Tribrata TV yang merupakan pimpinan korban sebelum kejadian. Dalam percakapan tersebut, Koptu HB meminta kepada Pimret korban agar berita yang ditulis oleh korban terkait aktivitas judi yang diduga kuat miliknya itu dihapus. Mungkin itu saja sih bukti-bukti dari saya, dan bukti tersebut akan ditampilkan di video ini. Nah, setelah kita melihat kasus ini dari perspektif hukum, maka nih penting juga untuk kita melihat bagaimana kasus ini dari perspektif media. Karena media memiliki peran yang signifikan dalam membentuk opini publik, serta mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu yang sedang beredar. Nah, saya ingin meminta tanggapan dari Kamuti mengenai permasalahan yang melatar belakangi kasus ini dari perspektif media.
media. Mungkin Kak Muti bagaimana tanggapannya? Oke, kebebasan pers sendiri kan merupakan sebuah pilar demokrasi. Nah, untuk menanggapi kasus ini berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh host, menurut pandangan saya Riko Sampurna Pasaribu berhak untuk memberitakan tentang lokasi perjudian yang diduga milik salah seorang oknum TNI karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menjamin kebebasan pers di Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan pers dapat dijamin sebagai hak asasi warga negara. Jika dilihat dari kebebasan pers, Riko Sampurna Pasaribu sendiri berhak melaporkan kebenaran tanpa adanya rasa takut. Mungkin itu aja sih. Menurut saya, jika kita lihat nih dari peraturan tentang kebebasan pers yang ada wartawan memang harus dilindungi dan dalam maksudnya itu boleh di dalam menjalankan tugas mereka untuk mewawancarai. Namun dalam beberapa kasus kebebasan pers bisa disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak akurat atau berpotensi merugikan pihak tertentu tanpa bukti yang kuat. Seperti berita yang udah-udah atau berita yang dibuat oleh Riko Sampurna nih yang memberitakan tentang lokasi perjudian yang diduga milik salah satu oknum TNI berpangkat Koptu. Terus juga ada yang saya baca menurut salah satu sumber nih bahwa berita tersebut ditulis oleh Riko Sampurna Pasaribu tidaklah benar. Penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan bisa melanggar pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang IT. Itu saja sih. Oke, baik. Nah, kalau dilihat dari kasus ini nih, bagaimana perspektif dari Kak Muti terkait perlindungan jurnalistik dalam memberikan berita jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus ini? Menurut saya dalam sebuah pemberitaan atau publisnya berita, tentu seorang jurnalis sudah melalui tahap yang sesuai dengan aturan dan etika jurnalistik. Jurnalis pastinya tidak asal memberikan berita dan pasti didukung oleh fakta-fakta yang objektif. Maka dari itu, adanya KKJ atau Komite Keselamatan Jurnalis untuk melindungi para jurnalis atau wartawan dalam memberitakan berita yang objektif. Karena jika kasus ini tidak di-follow up, maka akan ada korban-korban selanjutnya dan terancamnya profesi jurnalis di Indonesia. Mungkin itu saja sih. Lalu juga ada syarat terverifikasi suatu berita yang objektif jika ternyata ada pemberitaan yang tidak sesuai dan melanggar kode etik. Apakah hak tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Kan kita nggak tahu. Sedangkan para media memberikan dampak yang signifikan dalam bentuk opini publik. Hal tersebut pastinya akan melanggar dan menyalahgunakan kode etik jurnalis pasal 3. Yang artinya wartawan Indonesia juga selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, terus juga tidak mencampuri fakta dan opini menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Ya itu aja sih yang saya tahu. Seru juga nih pembahasan kita terkait kasus atau berita viral hari ini tentang pembakaran rumah wartawan Tribrata TV yaitu Riko Sampurna Pasaribu. Dan gak kerasa nih kita udah di penghujung waktu dalam pembahasan kasus ini. Kita telah membahas baik dari segi etika, hukum, dan juga media melalui tanggapan maupun perspektif dari teman-teman kita ini melalui Kak Mutia dan juga Pak Fahmi. Dan semoga kasus ini dapat ditindaklanjuti dan dapat diselesaikan dengan baik, dan semoga tidak ada kejadian yang serupa dengan kasus ini. Dan terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan terima kasih juga kepada narasumber kita. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Amin.